Kakak kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang laporan tahunan dari saham PSAB atau PT G Resources Asia Pasifik. Jadi ini laporan tahunannya yang 2023 sudah keluar ya, dan ini baru keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan seperti biasa. Dan di sini ada direktur utamanya yaitu Edi Permadi. Untuk alamat kantor mereka ada di gedung Equity Tower lantai 48. Nah ini jadi berarti satu lantai aja ya untuk yang alamat kantor mereka. Lalu ada direkturnya yaitu Sanjaya J. Ini nanti kita lihat. Ini di sini ada disebutkan juga alamat sesuai KTP, ada nomor telepon. Kalau yang satu yang direktur utama ada di Jalan Cuca. Kemudian kalau kita lihat di sini dia dikatakan itu dalam dolar Amerika Serikat. Dolar USD, tapi dia satuan penuh. Kalau untuk kasnya agak sedikit meningkat dari 6 jutaan dolar menjadi 7 jutaan dolar. Investasi, wah ini ada investasi juga. Utang lain-lain meningkat cukup banyak ya ini ya, tapi nilainya masih gak gitu banyak. Persediaan, wah ini persediaan dari 46 jutaan dolar sekarang meningkat menjadi 58 jutaan dolar. Jadi ini cukup bagus, berarti dia ada peningkatan sekitar 12 jutaan dolar. Total aset oke, meningkat nih, total aset lancar dari 100 jutaan dolar sekarang menjadi 124 jutaan dolar. Dan kalau kita lihat untuk yang peningkatan jumlah aset itu sebenarnya meningkat ya, dari 808 jutaan dolar sekarang menjadi 858 jutaan dolar. Jadi ini kurang lebih dikali saja dengan 15.000. Mungkin udah mau mendekati 1 triliun ya kalau dikali 1 triliun atau 1 triliunan. Ini ada aset tetap setelah dikurangi aset eksplorasi dan evaluasi. Nah ini aset eksplorasi pun meningkat. Kalau kita lihat ini untuk yang asetnya ini semua rata-rata meningkat ya. Tapi kita kan belum tahu karena aset itu kan sama dengan hutang ditambah modal ya. Nanti hutang kita tambah dengan ekuitas gimana. Pinjaman bank jangka pendek berkurang, cukup bagus, tapi yang utang usaha meningkat dari 13 jutaan dolar sekarang menjadi 21 jutaan dolar. Ini utang obligasi, untung saja utang obligasi menurun cukup banyak, tapi di sini kita lihat pinjaman banknya menjadi 100 jutaan. Ini meningkat cukup besar loh. 100 juta atau berapa itu? Pokoknya untuk yang total liabilitasnya dari 427 jutaan dolar sekarang menjadi 475 jutaan dolar. Dan kalau kita lihat itu peningkatan yang pinjaman itu sangat banyak ya. Jika dibandingkan dengan ekuitas, kayaknya ekuitasnya meningkat sedikit saja, tapi hutangnya meningkat banyak. Ini 380 jutaan dolar menjadi 382 jutaan dolar. Tapi nanti kita lihat dulu sebenarnya pendapatannya gimana. Kalau dia laba pendapatannya meningkat, laba meningkat masih oke lah ya. Penjualan, wah ini penjualan sebenarnya pun meningkat cukup banyak dari 100 jutaan dolar menjadi 170 jutaan dolar. Namun beban pokok meningkat. Dan di sini kalau kita lihat untuk yang beban bunga dia menurun dari 28 jutaan dolar menjadi 17 jutaan dolar. Kemudian, untuk beban umum pun meningkat. Jadi awalnya itu rugi 12 jutaan dolar, sekarang menjadi untung 12 jutaan dolar. Tapi itu kan sebelum pajak. Kalau kita lihat untuk yang di sini laba rugi tahun berjalan dari minus 16 jutaan dolar sekarang menjadi untung 581.000 dolar. Anggap saja 600.000 dikali dengan 15.000. Ini sebenarnya jumlahnya gak gitu banyak ya sebenarnya. Ini kita dulu. Kalau jika dilihat dari yang laba yang dia tuliskan kepada pemilik entitas Indonesia, ini masih rugi sekitar 10 jutaan dolar. Nah itu kurang lebih 150 miliaran. Nah ini berarti kan masih rugi. Saya gini, jika kalau kita lihat dari yang laba rugi tahun berjalan, sebenarnya itu masih menguntungkan. Namun biasanya kami lihat itu yang kepada pemilik entitas Indo. Jadi kalau menurut kami saya ini masih rugi ya.
Ini masih rugi, tetapi setidaknya mereka ada peningkatan. Dari yang ruginya banyak, sekarang menjadi ruginya sedikit. Ini saya cukup bagus ya menurut kami ya. Daripada sebuah perusahaan yang dia udah rugi, dia tiap tahun malah tambah rugi. Gak ada sebuah peningkatan. Jadi ini kita lihat ada sebuah awal yang bagus, ibaratnya awal yang bagus untuk terus meningkat. Di sini ada Dewan Komisarisnya, Komisaris Utama ada Jimmy Budiarto, Komisaris Christian Wijayanto, Direktur Utama Edi Permadi yang tadi ya, Direktur ada Sanjay J dan Adi Mariono. Dan ini kayak sama, kayak gak ada berubah. Nah ini kayaknya kelewatan ini ya. Kita lihat yang kas. Kalau yang kas ini kayaknya dia agak sedikit menurun. Dia menurun paling banyak yang di rupiah. Yang di rupiah tapi dia yang ringgit Malaysia. Dan dia ada mengalami penurunan juga ya. Tapi gak gitu banyak. Kemudian kalau kita lihat ini yang dolar Amerika Serikat ya. Kas yang di bank yang dolar Amerika Serikat meningkat cukup banyak. Nah menurut kami kemungkinan besar ini kan dolar lagi naik. Nah ini berarti bisa mendapatkan keuntungan kurs ya kalau dari di sini. Tapi kalau mereka ada impor barang dari luar, ya sebenarnya sama saja sih. Tapi setidaknya mereka ada sedikit keuntungan mungkin. Ini investasi, rincian investasi, reksadana dan lain-lain. Persediaan pun meningkat ya tadi ya. Barang jadi, dalam proses biji di stockpile. Dari 46 jutaan dolar sekarang menjadi 58 jutaan dolar. Tapi barang jadinya meningkat cukup banyak nih. Nah terkadang kalau kita lihat persediaan, kalau barang baku terlalu banyak, nah kita ini menjadi pertanyaan, mengapa bahan bakunya itu bisa banyak? Apakah staffnya salah order atau gimana? Kebanyakan nggak nengok stok atau gimana? Baru ketahuan pas akhir tahun? Atau kalau yang ini barang jadi terlalu banyak, nah ini kok banyak ditimbun, mereka produksi terus tapi apa penjualnya agak susah gimana ya. Tapi kita lihat tadi penjualnya meningkat ya. Ini properti pertambangan, lanut dambakan, nah ini meningkat. Nah ini semua rata-rata apa ya, oke ya. Pinjaman bank jangka pendek. Dan ini yang jangka pendek. Ini dia beta sewa. Tapi kayaknya kalau mau dibilang ini laporan tahunannya agak gitu lama ya, agak sedikit lama gitu. Ini kalau biasa ini kan udah bulan Mei. Dan beberapa perusahaan pun udah mengeluarkan untuk yang laporan keuangan kuartal 1 ya. Beban pokok penjualan. Nah ini ada beban umum dan administrasi. Untuk royalti meningkat tajam, ini luar biasa dari 5 jutaan dolar sekarang menjadi 14 jutaan dolar. Untuk penyusutan berkurang. Kita lihat nih sewa. Ini semua rata-rata berkurang nih. Ini entah lakukan efisiensi atau gimana. Representasi dan jemaah pun berkurang dari 1 jutaan dolar sekarang menjadi 669.000 dolar. Perlengkapan kantor berkurang. Ini dampak terhadap
Nah, baiklah itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.